Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mengenai kebocoran perlindungan data pribadi pada mata kuliah Cyber Security Management. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyimas Nevarima dengan NIM C1D1230013 dari Universitas Jambi. Baiklah, langsung dimulai. Untuk kasus yang pertama yaitu perusahaan Yahoo pada sekitar tahun 2013 sampai 2014, yang mana Yahoo ini mengungkap bahwa seluruh akun penggunanya sebanyak 3 miliar akun telah diretas pada tahun 2013 dan 2014. Data yang bocor termasuk alamat email, hash password, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan. Awalnya Yahoo itu menyebut jumlah korbannya 1 miliar, kemudian diperbarui menjadi 3 miliar. Lalu serangan ini diyakini dilakukan oleh aktor negara dan akibatnya Yahoo kehilangan nilai pasar serta dia menghadapi gugatan hukum massal. Baik, yang berikutnya. Berikutnya itu ada perusahaan Equifax yang berada di Amerika Serikat. Nah, Equifax Bridge ini adalah suatu lembaga kredit terbesar di Amerika Serikat, yang mana pada tahun 2017 terjadi kebocoran data sensitif dari 147 juta pengguna, termasuk warga Amerika Serikat itu sendiri. Lalu apa saja data yang bocor? Data yang bocor seperti SSN atau Social Security Number, nomor SIM, tanggal lahir, dan alamat rumah. Celah keamanan yang tidak diperbarui seperti Apache Struts selama berbulan-bulan menjadi pintu masuk peretas. Dampaknya sangat besar karena SSN ini digunakan untuk berbagai kegiatan aktivitas finansial mereka. Kasus ini juga memicu gelombang gugatan hukum dan Equifax harus membayar kompensasi sebesar 700 juta dolar kepada para korban. Ini juga menjadi contoh klasik bahwa kelemahan teknis kecil bisa berakibat fatal jika diabaikan. Berikutnya yaitu perusahaan Marriott International. Marriott International ini mengalami kebocoran data dari sistem reservasi hotel Starwood yang diakuisisinya. Lebih dari 500 juta data tamu bocor mencakup nama, tanggal check-in, alamat rumah, nomor paspor, bahkan kartu kredit terenkripsi. Penyerang telah masuk ke sistem selama 4 tahun tanpa terdeteksi. Data ini juga sensitif karena menyangkut pergerakan orang yang bisa digunakan untuk tujuan intelijen, pemalsuan identitas, atau pencurian identitas global. Lalu investigasi ini menunjukkan kemungkinan besar pelakunya adalah kelompok yang disponsori negara. Lalu apa saja tanggapan dari Marriott International ini? Yang pertama, Marriott menghadapi penyelidikan atau investigasi dari pemerintah Amerika Serikat dan negara sebagainya. Lalu berikutnya itu perusahaan BPJS Kesehatan, yang mana pada tahun 2021 publik Indonesia dikejutkan dengan kebocoran data masif dari BPJS Kesehatan karena seorang peretas dengan nama akun Coach memposting di forum dark web right forums mengklaim bahwa memiliki data pribadi lebih dari 279 juta warga Indonesia, termasuk data orang yang sudah meninggal. Data yang dibocorkan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis pekerjaan, hingga data kesehatan. Dari total data tersebut, sekitar 1 juta sampel diunggah sebagai bukti. Lalu apa saja penyebab utama dari kebocoran data ini? Yaitu lemahnya keamanan siber di sistem internal BPJS, termasuk kemungkinan tidak adanya sistem enkripsi yang kuat serta tidak digunakannya praktik audit keamanan yang baik. Nah, dari sini pemerintah melalui Kominfo sempat melakukan investigasi singkat dan menduga data tersebut berasal dari sistem BPJS. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh BPJS, akibatnya kepercayaan publik menurun dan masyarakat menjadi rentan terhadap penipuan digital. Baik, perusahaan berikutnya yaitu perusahaan Facebook atau Cambridge Analytica pada tahun 2018.
Skandal ini menjadi salah satu kebocoran data yang paling kontroversial di dunia. Perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica memperoleh data dari sekitar 87 pengguna Facebook, di mana dari sekitar 87 juta pengguna ini tanpa persetujuan. Nah, data ini dikumpulkan melalui aplikasi kuis bernama This Is Your Digital Life yang diunduh oleh sekitar 270.000 pengguna. Namun, juga mencuri data teman dari pengguna aplikasi tersebut. Lalu, Facebook ini dikritik karena tidak mengontrol aplikasi pihak ketiga, serta gagal memberikan notifikasi kepada para pengguna. Data yang diambil ini digunakan untuk memanipulasi preferensi politik, terutamanya dalam pemilu Amerika Serikat 2016. Jadi akibatnya itu Facebook ini didenda 5 miliar dolar oleh FTC dan reputasinya rusak secara global. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi kebocoran perlindungan data pribadi pada perusahaan dalam maupun luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih.